Pemirsa, Bribka Madi kini akan diproses etik oleh Propam Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran etik saat memprotes dugaan penyerobotan tanah di Bekasi. Dan siang ini kami sudah terhubung dengan Bribka Madi dan anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat siang Pak Madi, Pak Wahyu. Selamat siang, Mas Reno. Baik, saya ke Bribka Madi terlebih dahulu. Pak Madi, Anda dilaporkan melanggar etik di Propam Polda Metro Jaya karena Anda mendirikan pos dan juga plang di proyek perumahan di Bekasi. Apakah Anda merasa tindakan Anda ini melanggar etik? Tidak. Sekali lagi, tidak dan tidak. Kita tidak menduduki lahan tersebut. Kita melakukan orasi waktu itu, konfirmasi tentang pemberitaan di media bahwa ricuh, ahli waris diusir oleh Legal Premier Estate. Padahal waktu itu koordinasi baik-baik tentang menanyakan dari mana dasarnya PT Premier Estate 2 itu membangun lahan kami sebagai ahli waris, yang padahal tanah itu belum dijual sama sekali. Nah, di Girik 815 di situ tercatat 4.954. Tahun 1989 dihibahkan kepada Jum Abang Ane nomor 2 itu masih utuh 2.000 meter. Nah, di dalam Girik Asih itu tercatat 2.954 sisa. Nah, dua catatan tuh. Sisa 2.954 dan 2.000 dihibahkan masih utuh semua. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa kita dipoto dari belakang, habis itu di media ditampilkan bahwa ricuh. Orang kita koordinasi baik-baik. Di mana salahnya? Mohon maaf kepada institusi kepolisian, terutama Bapak Kapolri yang terhormat. Di mana? Di situ. Ya. Pak Madi, tapi betul tidak ada tindakan Anda mendirikan pos dan plang di proyek perumahan di Bekasi? Betul tidak tindakan itu? Tidak benar ya? Tidak benar. Yang kita dirikan itu adalah di Girik 191, karena yang diserobotnya ada dua Girik. Di 191 itu jumlahnya 4.411. Kita kuasain 1.800 dan kita pasang di tanah kita. Kenapa? Kita udah laporan ke Polda karena mandat Polda, karena kita dimintain uang untuk biaya penyidikan sama 1.000 meter sebagai hadiah. Jadi di tanah kita, karena Victor Sioloho itu yang katanya tadi malam di kontes di Polda itu dia melaporkan aneh, kata mendirikan apa di itu base camp apa plang, itu memang kita sebelumnya udah cek lebih dulu di suratnya di SPPT. Di situ jumlahnya 125 meter. Padahal dia beli dengan tahun tahun 90 masih gang itu 100 meter. Apakah mungkin sekarang berubah jadi jalan raya, malah tanahnya berlebih? Silakan dicek penyidik. Nanti akan Anda lapor balik, Pak Victor. Nanti akan Anda lapor balik, Anda bilang. Kita masih Baik, Pak Madi. Pak Madi, kalau kita lihat secara kronologis waktu, tanggal 31 Januari 2023 sekitar kurang lebih jam 13 WIB, Anda ini memberikan pernyataan di media televisi soal penanganan perkara tanah di Dirkrimum Polda Metro Jaya. Perbuatan Anda ini dinilai melanggar kode etik pasal 13 huruf E ayat 1 paragraf 4 Perkap nomor 7 tahun 2022. Tanggapan Anda? Di mana kode etiknya? Di mana kode etiknya? Yang mana kode etiknya? Tadi Ani udah koordinasi dengan Jenderal Pak Budi, Kapolres Jakarta Timur. Ani ceritain sudah gamblang. Kalau seandainya di situ Ani kode etik, sekarang di mana institusi kepolisian melihat Ani berseragam, dipoto dari belakang, ibaratnya dimuat di media, Ani diusir. Kenapa di situ nggak ada atensi dari Bapak yang terhormat nih kepolisian nih? Sekarang Anda menuntut tentang media itu memuat ricuh. Ricuh itu berarti kan menjelekan Anda itu. Ricuh bahasanya nggak patut. Apa diusir ahli waris dari PMS 2 sama legalnya? Baik. Di mana, kapan, di mana? Di mana? Baik, saya beralih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau Anda membaca, melihat kejadian ini secara utuh begitu, bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang betul ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Madi? Baik, terima kasih Mas Reno. Jadi selamat siang Mas Reno, Pak Madi. Pertama saya tentu prihatin dengan masalah yang dihadapi Pak Madi, karena
masalah yang dihadapi Pak Mahdi ini bukan hanya dialami oleh Pak Mahdi, tapi banyak orang, banyak pihak, dan yang melakukan laporan ke Komponas pun mengenai sengketa tanah ini jumlahnya ribuan bukan hanya ratusan, sehingga kami sering menghadapi ini. Tetapi saya kira menghadapi kasus ini kita harus berkepala dingin. Ya, apa yang dilakukan Pak Mahdi, ya, saya ngikuti semua proses ini. Katanya sempat diperas 100 juta. Kalau toh itu benar, silakan dilaporkan saja sehingga semuanya terbuka karena sekarang semuanya kan transparan. Dan kalau memang mentok di Mabes Polri, silahkan dilaporkan ke Komponas. Nanti kami dengan jalur kami dan kewenangan kami akan melakukan klarifikasi. Pertama itu. Kemudian soal pelanggaran kode etik, saya kira dari pihak Polri sudah mempunyai rambu-rambu, mempunyai batasan. Sebagai anggota Polri, tentu tidak bisa seperti masyarakat umum lainnya. Semua profesi punya batasan-batasan, punya kode etik, punya etika. Saya memang sudah diskusi banyak dengan teman-teman di Propam Mabes Polri. Di dalam Perpol itu ada ketentuan mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, nanti biarlah sidang kode etik yang memutuskan, apakah ini kan baru diduga. Nanti biar sidang kode etik memutuskan apakah yang dilakukan itu melakukan bentuk pelanggaran etik atau tidak. Tetapi kalau tadi ada pemerasan, ya itu kan pidana. Jadi harus dibedakan. Saya kira Komponas sebagai pengawas eksternal berharap Polri ini profesional dan mandiri. Apa yang dilihat oleh publik, saya kira kalau tidak elok juga jangan sampai sekarang ini Polri kan disorot oleh banyak pihak. Ya, kebetulan ini korbannya adalah polisi sendiri. Sikap emosional tadi juga banyak ditunjukkan oleh teman-teman dari masyarakat yang lain, tetapi kan kita punya tata cara, punya etika, punya kesantunan yang elok. Saya kira ini semua harus dipahami semua secara terbuka dan kami akan awasi semua. Saya kira era sekarang ini kita nggak bisa lagi main umpet-umpetan, semuanya terbuka. Silahkan sampaikan saja secara terbuka. Kami dari Komponas akan mengawal dan akan ikut mengawasi apa yang sekarang terjadi ini. Ini memang sedang viral dan di satu sisi ada persoalan internal Pak Mahdi dan ketika pelaporan, di satu sisi ada laporan lain, satu sisi lagi kami kan juga mengawal institusi Polri juga marwahnya harus juga dijaga. Ini semua yang sedang kami awasi Mas Reno ya. Baik, saya ke Pak Mahdi lagi. Yang soal pemerasan ini nanti kita bahas di segmen berikutnya. Saya ingin fokus ke permasalahan sengketa tanah ini terlebih dahulu. Pak Mahdi, ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Truno Yudo, ia mengatakan bahwa sebetulnya, saya kutip perkataannya, sisa tanah atau lahan dari Giring 191 ini seluas 4411, jadi yang telah dikaitkan dengan AJB seluas 3649,5 meter. Jadi sisanya tanah yang Anda miliki adalah 700-an meter. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Betulkah demikian, Pak Mahdi? Allahu Akbar. Mohon maaf. Dan mohon maaf sekali lagi. Makanya tadi malam, si Mahdi yang pendidikannya kurang, yang polisi rendah, yang gaji pas-pasan, mohon maaf, aneh merendah. Itu sangat aneh sanggah. Sangat aneh sanggah. Karena apa? Pernyataan beliau, Bapak Kombes yang terhormat, di mana dasarnya? Tadi malam kita udah live langsung melakukan penyanggahan. Baik. Bapak, ini dari media apa nih? Berapa jumlahnya? 500. Ini berapa jumlahnya? 500. Ini berapa jumlahnya? 500. Berapa jadinya? 1.000. Terus ditambah di Girik ada 4.411. Ditambah yang dibuat makam keluarga adalah 300 meter. Yang jadi permasalahan kita diperas itu, yang 1.000 meter itu, yang tanah bermasalah yang 3.600. Bukan yang tanah yang adem, bukan tanah yang damai, bukan tanah yang tentrem, yang kita buat empang ikan, yang buat kita comberan, yang buat kita kandang-kandang ayam. Bukan yang damai yang diminta nanti setelah sukses. Nah itu yang dari 3.600 yang bermasalah. Nah, bukan yang sisa, nggak ada sisa 15 meter. Sekarang begini, tadi malam di media itu menyorot, Pak ini ada nggak 500? Cuma ribuan Pak Mahdi. Nah, silakan pohon rambutan aja berjumlah kurang lebih 29 pohon. Di mana 500 meter? Di mana? Mohon maaf. Datanya di mana Bapak Kombes Truno Yudo tadi di mana? Buka segala gamblang. Tolong Mahdi ini nggak perlu dibela. Tolong lihat data bahwa ini penyerobotan murni. Aneh nih korban kekerasan di kepala aneh nih, masih benjol nih. Nih, baik. Dari murni ada perampasan. 2012 terjadi. Kemarin aneh dipukul cuma menghindar, dikeroyok.
Nih, ada buktinya sekarang Oke. nih, Madi nih. Coba lihat, si Madi bukan perlu dibela. Maksudnya kita buka data. Lihatnya aneh udah hampir 1 abad. Sampai bilang apa? Di lu aja polisi digitu gimana? Gua nggak mau ke kantor lu sekarang. Gua nggak mau ke kantor Baik, lu, jangan lagi baik. gua ke kantor lu lagi. Nah, coba. Baik, Pak Madi, berarti Anda mengklaim banyak sekali bukti yang Anda miliki, banyak bukti otentik yang Anda miliki dan siap juga Anda pertanggungjawabkan keabsahannya. Baik, Pak Madi dan Pak Wahyu, kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bribka Madi dan juga anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Madi, kalau di video yang kita saksikan begitu Anda melakukan sedikit ada menyuarakan begitu ya, menyuarakan pendapat Anda dalam posisi Anda masih menggunakan seragam lengkap begitu. Ini ada indikasi ada pelanggaran etik di sini. Apakah Anda merasa dengan mengenakan seragam kemudian Anda melakukan atau menyuarakan suara Anda ini apakah suatu pelanggaran etik? Apakah Anda merasa itu? Tidak etik, tidak ada pelanggaran etik. Sekarang Madi ini anggota polisi mengkonfirmasi tentang pemberitaan media bahwa ricu, ahli waris diusir, legal Premier S2 itu yang buat aneh kedorong. Kenapa ditampilkan seperti itu padahal waktu yang lalu itu kita koordinasi apa dasarnya pembangunan di Premier S2, siapa memberikan izin, siapa yang jual tanah orang tua aneh. Nah, dikonfirmasi katanya, mohon maaf itu inisialnya HA. Nah, itu Anissa. Begitu aneh disuruh konfirmasi. Pak Madi, tapi Anda di video ini, Anda di video yang kita saksikan saat ini terlihat sangat emosional. Apa yang membuat Anda sebetulnya sangat emosional sambil menunjukkan barang bukti yang banyak seperti itu, Pak, dokumen-dokumen? Sekarang bagaimana nggak emosional? Yang pertama kedorong karena pemberitaan yang sepihak. Yang pertama. Yang keduanya kita kondisinya koordinasi baik. Yang ketiganya apa? Aneh kecewa dengan institusi. Kenapa? Kenapa aneh bilang? Nya aja, aneh laporan begitu, aneh disuruh berhenti, seumur diri. Dulu berhenti aja Jadi di mana aneh mengadunya nih? Makin dijatuhkan dia nih. Nah, makin jatuh sama orang hebat nih. Nggak ada yang hebat di dunia nih. Yang hebat cuma Allah. Memang si Madi pernah dihina begini. Pak Madi, keluarga pendidikan, banding nggak melakukan terlapor? Iya, makanya aneh bilang sumber rendah. Aneh yang kurang pendidikan, keluarga yang kurang pendidikan. Aneh polisi rendah, polisi kampung. Nggak apa-apa, aneh terima itu. Mohon maaf Pak, aneh bukan emosi, tapi kayak macam aneh nih. Ya Allah, aneh baju coklat, kok begini ya. Baik, saya ke Pak Wahyu, Kompolnas. Pak Wahyu, kalau dari sudut pandang Kompolnas, apa yang menjadi sikap dari Pak Madi ini melanggar etik tidak ketika menyuarakan pendapatnya begitu dengan menggunakan seragam polisi begitu? Apakah ini melanggar etik? Soal melanggar etik atau tidak itu ada di Polri ada yang punya kewenangan memutuskan yaitu Propam. Kompolnas melihat secara proporsional. Tapi mohon maaf nih Pak Madi, dengan berbaju dinas kemudian bersikap seperti itu rasanya kurang elok. Akan lebih elok dan hormat kalau dijelaskan dengan baik-baik. Itu pandangan kami. Tetapi soal etik atau tidak itu biarlah nanti Propam yang mengkualifikasikan lah, karena ada indikator-indikatornya yang bisa menentukan ini pelanggaran atau tidak. Hanya begini, secara umum saja saya sampaikan, ketika kita menjalani profesi polisi, siapapun yang menjadi polisi, itu akan terikat dengan kode etik profesi, perilaku, tindakan yang kalau dalam ketentuan kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, saya kira ini semua harus dipahami. Sehingga apa yang dilakukan tindak tanduknya itu disorot oleh publik. Sehingga inilah yang harus menjadi perhatian, dan itu konsekuensi menjadi polisi. Kalau menjadi polisi memang moralitas, integritas, penampilan semuanya semuanya itu diawasi oleh publik dan ada aturannya. Nah, saya kira itu yang penting, dan Kompolnas berharap baju coklat itu juga harus menunjukkan sikap yang lebih arif, melayani, mengayomi, melindungi. Nah, itu ditujukan dengan perilaku. Nah, saya kira kalau dari Kompolnas pandangan seperti itu. Soal kategori etik tidak, biarlah nanti Propam yang memberikan klasifikasi ya. Baik, berarti memang seharusnya kalau pandangan dari Kompolnas sebaiknya ada pertimbangan terlebih dahulu.
Pak Madih, apa sebenarnya tujuan Anda mendatangi lokasi tersebut dengan masih menggunakan seragam kepolisian? Mohon maaf Bapakku, mohon maaf nih media, mohon maaf sekali lagi. Kita waktu itu kan elok tuh. Yang Bapak tadi yang terhormat dari Kompolnas, aneh udah elok yang lalu itu. Ngomong udah baik-baik, coba. Cuma setelah itu kalau dipotong dari belakang, diberitakan seperti itu, aneh pulang dinas, langsung ke sana. Aneh bukan menyerahkan preman, di itu ada ustadz. Nah, bukan masa yang aneh sewa kemana-mana, bukan. Salah satu Pak Martono itu adalah pejuang yang tanahnya dijolimi di Kertasmaya. Nah, kita sama beliau nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, terus mohon maaf bicara buat isi perut, jadi aneh aja ke kontrakan, terus kita sama-sama menyusun perjuangan yang mendasari dengan haknya kita masing-masing, ada data yang kuat, makanya terus kita lewat perjuangan langkah-langkahnya kita kan waktu itu kita damai, bagus, makanya kenapa dipotong dari belakang, habis itu waktu di media bahwa bahasanya ricuh, oleh ahli waris diusir dari Premier SD2 sama legalnya. Di mana? Berarti kita ngomong baik-baik. Kita coba nanti korannya kalau misalnya nih hari ini ada live lagi beberapa media. Tadi malam juga sama. Kita tampilkan tuh korannya. Kita ngomong baik-baik. Pak Madih, ada narasi juga yang mengatakan bahwa Anda ini pada saat kejadian membawa massa begitu. Benarkah demikian, Pak Madih? Masa dari mana? Masa tadi yang dijelasin. Masa dari mana? Itu Pak Martono yang numpang di rumah, nggak ada tempat tinggal, mohon maaf, buat isi perut kita sama-sama. Nggak ketemunya tuh di Polsek Jatinegara lagi motokopi. Aneh deketin, penampilan begitu, nggak ada tempat tinggal Pak. Saya mohon maaf, saya pejuang dari berjuang nih, hak orang tua saya digusur nih ke Tasmaya nih. Terus gimana? Saya perlu tempat tinggal Pak. Ini saya nggak ada kerjaan. Saya gimana Pak buat isi perut? Udah sekarang gini, pulang ke rumah kita apapun yang aneh makan ente makan. Baik, terus berarti tidak ada pengerahan massa yang Anda lakukan pada saat kejadian ya, Pak Madih. Saya konfirmasi juga untuk hal yang lainnya. Baik. Ada pihak-pihak yang Oke, saya konfirmasi untuk hal yang lain, Pak Madih. Terkait dengan pemerasan yang Anda katakan Anda dimintai 100 juta rupiah sampai dengan lahan 1.000 meter. Itu betul? Kapan itu yang meminta itu? Nah itu penyidiknya setelah kita waktu itu laporan, terus kita dihubungi pihak telepon. Begitu dihubungi pihak telepon, aneh sudah datang ke Polda. Aneh suruh misalnya berkas-berkas yang terlapor. Di situ aneh nggak boleh moto dan nggak boleh minta fotokopinya. Aneh suruh nyatet. Di situ banyak yang aneh sanggah. Ada akte nomor sekian tidak ada jempol, ada akte yang tidak ada jempol. Terus ada surat pernyataan bahwa tanah itu dibeli dengan calo. Malah dulu yang pernah aneh ketemuin pihak terlapor itu dasar kwitansi. Sebenarnya ini murninya penyerobotan dengan kekerasan. Makanya tadi sampai di sel, aneh melapor LP penganiayaan, malah orang tua berdua di sel sama abang yang paling tua. Di Polsek Pondok Gede itu dasarnya sebetulnya bukan hanya penyerobotan dengan kekerasan, mengerahkan oknum aparat. Nah, terus makanya aneh bilang, aneh menjadi polisi lah, siapa tahu memberikan perlindungan. Nah, ternyata begitu nggak lama kita pemeriksaan, terus hasilnya diminta dia penyidikan, minta hadiah, aneh ngelapor, cuma suruh koordinasi cantik, akhirnya pulang ke rumah, ngadu kenyak, kecewa, akhirnya apa, nggak lama itu dibangun 8 pusat, KP yang sampai pagi pengoperasian. Baik Pak Madih, kami sudah dapat poinnya. Saya ke Pak Wahyu, karena waktu kita terbatas. Pak Wahyu, apa yang menjadi himbauan atau pesan dari Kompolnas supaya peristiwa serupa seperti ini tuh tidak terulang lagi di kemudian hari? Apa yang seharusnya dilakukan? Iya, saya kira sekarang harus ada keberanian untuk melaporkan. Karena tadi ada oknum polisi memeras, itu pidana, sudah nggak lagi soal etik. Dan kalau pidana, pemerasan itu deliknya delik pengaduan, dilaporkan saja. Kami selama ini, Kompolnas selalu mengawal, laporan ke kami itu juga ada yang lapor tentang polisi nakal seperti itu. Jadi kalau sekarang kalau masyarakat tidak melaporkan, bagaimana kita tahu keberanian itu dan nggak usah khawatir kita jaga. Jadi kita ini sekarang kan pengen polisi itu baik. Maka kalau polisi dikorban polisi ya tempuhlah jalur yang benar. Pengawasnya ada, Kompolnas mengawasi, belum lagi ada Kompuspan, ada Komnas HAM, semua ikut mengawasi. Jadi sekarang sudah era terbuka, mengapa kita harus pakai nekan dengan memviralkan dan sebagainya. Sudah laporkan, kalau memang tidak benar kita
tunjukkan dengan cara Kompolnas akan siap mengawal. Dan sekali lagi, memang semuanya ada aturannya, ada tata tertibnya, ada sopan santunnya, ada etikanya. Itu kita patuhi semua. Kita kan hidup bersama, hidup bernegara. Jadi tidak kemudian semena-mena. Saya kira kalau aturan itu kita jalankan, kemudian kita saling mengawasi, kita saling mengontrol, keberanian sekarang ada untuk menegur dan sebagainya, ya tentu semua akan berjalan dengan baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bribka Madih dan juga anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto di Metro siang hari ini.